Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, warga jemaat GKJ Mejasem. Kiranya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dan kesehatan untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan, karena pada hari ini Tuhan berkenan menghimpunkan kita untuk mengadakan kebaktian minggu hari ini bersama dengan keluarga dari rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai kebaktian minggu hari ini. Kita dasari ibadah minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Kita bersatu hati di dalam doa. Maha kasih Tuhan kami, Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih saat pagi ketika Tuhan membangunkan kami Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan juga kesegaran. Hari baru Tuhan anugerahkan bagi kami, berkat-Mu nyata di awal hari ini, dan kami meyakini berkat-Mu hadir atas kami di sepanjang hari ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan menghimpunkan kami, anak-anak-Mu, dari keluarga kami masing-masing, dari rumah kami, untuk kami datang menghadap Tuhan. Bapa, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami, hadirlah Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Bapa, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kami hendak menyerahkan ibadah kami pada hari ini sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang
Sang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita menerima firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon Tuhan berkenan berfirman atas kami. Ya Tuhan, berfirmanlah atas kami, nyatakanlah setiap kehendak-Mu melalui firman-Mu hari ini. Roh Kudus hadir menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik setiap kehendak Tuhan melalui firman-Mu, dan menolong kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan firman-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang menanti. Saya ulangi, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu."
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semuanya, pembacaan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dan mari kita merenungkannya bersama. Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita hari ini dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 menggambarkan kerajaan surga dengan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan 10 orang gadis yang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Pada ayat yang pertama di sana ditulis, saya akan membacakan kembali. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Digambarkan 5 orang gadis yang menanti itu dikategorikan sebagai orang bodoh karena membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Ditulis pada ayat yang ketiga. Dan 5 orang gadis dikategorikan sebagai orang bijaksana karena mereka membawa pelita beserta dengan minyaknya. Ayat yang keempat. Jadi kedua gambaran ini sangat dikontraskan Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak. Golongan pertama atau kategori pertama membawa pelita dengan persediaan atau cadangan minyaknya. Tapi golongan yang lain membawa pelita tidak membawa persediaan minyaknya gitu ya. Sangat kontras gambaran di sini gitu ya. Dan ketika mempelai laki-laki datang, 5 orang gadis bodoh tersebut akhirnya tidak turut dalam perjamuan kawin tersebut. Sebab mereka tidak siap dalam menanti kedatangan mempelai laki-laki. Mengapa? Karena mereka harus pergi untuk membeli minyak yang diperlukan karena pelita mereka saat itu hampir padam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan ke-10 gadis itu yang tidak mengetahui kapan saatnya mempelai laki-laki itu datang, maka itulah gambaran bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua pun siapapun tidak ada yang tahu. Namun demikian perumpamaan ini ingin memperlihatkan bagaimana sikap dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Perumpamaan ini ingin memperlihatkan, mencoba menjelaskan bagaimana sikap dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Sikap penantian itu sekali lagi digambarkan dalam perumpamaan hari ini. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana pada ayat yang kedua. Mengapa dipakai gambaran tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak? Supaya setiap orang percaya, termasuk kita, saya dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, memang benar-benar pada posisi yang siap dalam menanti kapanpun Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Pada saat itu kita memang sudah benar-benar siap akan kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menekankan akan kesungguhan dari setiap orang percaya dalam menanti. Para gadis yang bijaksana adalah gambaran dalam mempersiapkan diri dengan matang atas segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dalam gambaran, jika pelita menjadi bagian yang begitu penting dalam proses menanti mereka, maka pelita pastinya harus sudah dipersiapkan sedemikian rupa, kondisinya baik, mereka membawa cadangan minyak. Ketika mempelai itu datang, pelita yang menjadi bagian penting dalam proses menanti itu sungguh-sungguh dalam kondisi baik, sehingga mereka sungguh-sungguh siap menanti kedatangan sang mempelai. Nah, begitu malangnya
yang digambarkan dengan 5 gadis bodoh dalam gambaran yang lain. Mereka menunggu sampai tertidur, tetapi rupanya mereka tidak mempersiapkan pelita yang menjadi bagian penting dalam proses menanti. Digambarkan mereka tidak membawa cadangan minyak, sehingga ketika mempelai datang mereka betul-betul tidak siap dalam proses menanti ini. Mereka kehabisan minyak, mereka kemudian pergi ke penjual minyak untuk membeli minyak, dan ketika kembali pintu sudah ditutup, mereka tidak masuk ke perjamuan kawin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita sedang menanti kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana sikap penantian kita? Bagaimana sikap dalam kita menanti? Sudahkah kita sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan Tuhan yang tidak dapat kita duga kapan masanya? Semua dari kita tidak ada yang tahu. Betapa bodohnya orang percaya jika menanti tanpa persiapan, seperti yang digambarkan dengan 5 gadis yang bodoh, membawa pelita tanpa cadangan minyak. Begitu malangnya orang percaya jika menanti tanpa persiapan, atau nampaknya saja kelihatan memang sungguh-sungguh sedang menanti, namun sejatinya sama sekali tidak siap ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kita dapat saja memperlihatkan identitas kita sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak. Kita memperlihatkan setiap hari kita rajin berdoa dan beribadah. Tetapi apakah memang itu sudah cukup dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan? Apakah sikap dan perbuatan kita memang sudah sungguh-sungguh siap sebagaimana kita mengamini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan pengikut Kristus yang mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan pasti akan selalu hidup dalam pertumbuhan rohani, terus mengarahkan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau dirasa-rasakan Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan kita saat ini serba sulit. Kita belum bisa membangun persekutuan membangun ibadah dalam persekutuan jemaat, seolah kita menganggap bahwa pertumbuhan rohani kita stagnan dan kita tidak siap dalam menanti kedatangan Tuhan. Mari kita tinggalkan anggapan seperti itu. Meskipun kita tidak bisa membangun ibadah kita dalam persekutuan jemaat, mari bersama dengan keluarga kita hidup dalam pertumbuhan rohani yang baik. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri seperti 5 gadis yang bijaksana, menanti sang mempelai laki-laki datang dengan betul-betul mempersiapkan diri mereka dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dan itu kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita setiap hari. Dalam kehidupan keluarga, setiap malam bersama seluruh anggota keluarga, kita dalam persekutuan doa keluarga. Tetapi sudahkah kita memang sudah sungguh-sungguh siap ketika Tuhan datang? Layaknya 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki tersebut, pada akhirnya yang ikut dalam sukacita perkawinan itu adalah gadis bijaksana yang mempersiapkan diri jauh sebelum kedatangan mempelai laki-laki. Demikian pula menjadi orang Kristen yang bijaksana tentunya tidak menunda segala persiapan dalam menanti kedatangan Tuhan. Yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak, mendandani hati dan hidup kita supaya kita sungguh-sungguh siap menyongsong kedatangan Tuhan. Dan masa hidup kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, adalah masa persiapan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jangan tunda untuk melakukan persiapan, yaitu mempersiapkan
minyak cadangan, seperti yang dilakukan oleh gambaran 5 gadis yang bijaksana. Apa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mempersiapkan minyak cadangan itu melalui relasi yang intim yang terus dibangun antara kita sebagai umat Tuhan dengan Tuhan. Relasi dalam ibadah dan doa kita kiranya jangan hanya sekedar sebuah formalitas dan rutinitas semata. Jangan sampai persekutuan doa keluarga yang kita bangun hanya sekedar formalitas dan rutinitas yang memang harus kita lakukan setiap malam. Boten. Tetapi mari ketika kita melakukan ibadah dan doa kita sungguh-sungguh didasari kesungguhan hati bahwa kita ingin membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Dan mari dalam persiapan yang kita lakukan, seperti halnya 5 gadis yang bijaksana itu, disertai semangat hidup berpengharapan. 5 gadis yang bijaksana dalam menanti terus berpengharapan. Berharap pelitanya tetap baik, berharap ketika mempelai laki-laki itu datang kondisi pelitanya tetap baik, dan dengan penuh sukacita mereka bisa menyambut mempelai itu datang. Persiapan juga harus disertai dengan sikap berjaga-jaga. Artinya ketika mempelai itu datang, sungguh-sungguh sikap berjaga-jaga itu tidak menjadi sia-sia. Karena mereka berjaga dengan setia. Sehingga pada akhirnya sukacita pun didapatkan dalam pesta perjamuan kawin. Tuhan berfirman pada ayat yang ke-13, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Persiapan mari kita lakukan dengan terus mendalami firman Tuhan, terus berdoa yang bukan hanya sekedar formalitas dan rutinitas, tetapi sungguh-sungguh kita lakukan bersama dengan keluarga untuk membangun relasi kita yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita yakini bahwa hidup kita senantiasa dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang.
Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas perhimpunan indah yang Tuhan ciptakan bagi kami pagi hari ini. Bersama dengan keluarga dari rumah, kami telah mengadakan kebaktian minggu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap anugerahkan bagi kami. Meskipun kami mengadakan kebaktian untuk ibadah kami dari rumah, tapi kami tetap meyakini Tuhan tetap hadir di tengah keluarga kami dan berkenan memberkati. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, menolong kami untuk kami tetap berpengharapan. Kami tetap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Seperti gambaran 5 gadis yang bijaksana, biarlah itu menyemangati kami dalam kami mempersiapkan diri kami. Kami rindu ya Tuhan terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui setiap ibadah kami. Kiranya dalam relasi kami dengan Engkau ya Tuhan, kami terus bertumbuh dalam iman, sehingga pada saatnya kami sungguh-sungguh siap untuk menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami saat ini berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang berkenan memelihara dan memberkati kami. Kiranya penyertaan dan berkat-Mu terus menguatkan kami dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, supaya ketika kami menjalani aktivitas kami tetap bersukacita dan dipenuhi damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan baik yang tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Hadirlah di tengah keluarga kami ya Tuhan, kiranya kami boleh terus melakukan aktivitas kami di tengah keluarga yang tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan keluarga kami masing-masing ya Bapa, menjadi keluarga yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Allah kami yang Maha Kasih, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami, bila ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan berkenan menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Demikian pula ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan berat oleh karena persoalan hidup yang dihadapi, kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan menolong dan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Allah kami yang Maha Kasih, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Terima kasih atas bertambahnya usia yang Tuhan anugerahkan, kiranya berkat panjang umur, kekuatan dan kesehatan juga Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami, anak-anak-Mu hanya di dalam berkat yang dari Tuhan.
Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini kembali berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami tetap menaruh harap kepadamu, dalam iman kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memulihkan bangsa kami. Kami tidak jemu-jemu terus berdoa kepadamu Tuhan, memohon kuasa-Mu bekerja dan berkarya. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Allah, kiranya bangsa kami diliputi kuasa-Mu, pandemi ini boleh segera berakhir, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan bangsa kami. Bila saat ini kami masih harus terus berjuang, tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami, untuk kami tetap setia dalam melakukan dan menjalani aktivitas kami dengan baik, tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Biarlah itu menjadi alat Tuhan, bersama-sama kami semua mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami dengan seluruh komponen bangsa yang lain, termasuk tenaga medis. Kiranya Tuhan memberkati, menjadi alat Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk upaya yang terus dilakukan, termasuk pemerintah kami merencanakan vaksinasi untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan memberkati, kiranya vaksin yang dipakai sungguh-sungguh vaksin yang aman dan sehat. Tuhan memberkati menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, berkati kehidupan gereja-Mu untuk terus menjadi saksi-Mu, mewartakan cinta Tuhan melalui kehidupan gereja-Mu. Berkati ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang bisa kami lakukan di masa yang serba terbatas ini. Tuhan memberkati, biarlah sekecil apapun yang bisa kami lakukan, kami ingin terus memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk upaya perizinan tempat ibadah kami. Kami mohon berkat-Mu ketika akan kami upayakan di waktu yang mendatang. Tuhan pun berkenan memberkati. Tidak lupa kami bersyukur atas rumah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, Sanggar Kasih. Terima kasih ya Bapa, bila kami masih dapat beribadah di rumah-Mu ini, meskipun dalam kondisi sementara. Tolonglah kami untuk kami tetap merawat apa yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa. Allah kami yang Maha Kasih, inilah seluruh doa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik atas setiap doa kami pagi hari ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita haturkan persembahan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Ya Bapa, terimalah persembahan kami dan berkatilah, kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami bersyukur ya Bapa atas begitu melimpahnya berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur ya Bapa. Allah kami yang Maha Kasih, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap menjadi pelaku atas firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Terima kasih ya Allah. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini, dan sebelum kita akhiri, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.